Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan Prasetyo dengan NIM 4211421031. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sumber ajaran Islam. Secara hakikat, Islam dari satu sumber, yaitu wahyu ilahi. Wahyu ilahi ialah Al-Quran dan Sunnah atau sumber pokok. Islam bersumber dari Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara kalam Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Bahasanya adalah bahasa Arab. Sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat. Definisi khusus. 1. Al-Quran sebagai wahyu Allah. 2. Al-Quran terhimpun dalam mushaf. 3. Al-Quran dinukil secara mutawatir. Nama-nama Al-Quran. 1. Alkitab. Alkitab adalah suatu kitab yang ditulis dalam mushaf. Quran Surat Al-Kahfi ayat 1. 2. Al-Furqan. Al-Furqan adalah pemisah. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. 3. Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah karunia. Quran Surat An-Naml ayat 77. 4. An-Nur. An-Nur adalah cahaya. Quran Surat An-Nisa ayat 174. 5. Al-Huda. Al-Huda adalah petunjuk. Quran Surat At-Taubah ayat 33. 6. Asyikra. Asyikra adalah peringatan. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Cara Al-Quran diturunkan. 1. Diturunkan sedikit demi sedikit atau yang berarti berangsur-angsur. 2. Sebagaimana dalam firman-Nya, sedemikianlah kami menurunkan dia berangsur-angsur untuk kami kuatkan dengan hati engkau. Quran Surat 22 ayat 32. 3. Diturunkan sesuai kejadian tertentu. 4. Agar Nabi Muhammad dapat menghafalnya kala itu. Periode turunnya Al-Quran. Periode pertama saat Nabi Muhammad di Makkah disebut surat Makkiyah. Ciri-ciri surat Makkiyah yaitu ayat-ayat suratnya pendek, mengandung soal tauhid, kepercayaan adanya Allah, asal dan nikmat di hari kemudian serta urusan kebaikan. Periode kedua diturunkan saat Nabi Muhammad sudah berhijrah ke Madinah. Disebut surat Madinayah. Ciri-ciri surat Madinayah. Ayatnya panjang-panjang, berisi mengenai hukum yang jelas dan tegas kandungannya. Kebanyakan firman Allah dimulai dengan, wahai orang-orang yang beriman. Pokok-pokok kandungan Al-Quran. 1. Prinsip keimanan. 2. Prinsip syariat. 3. Janji dan ancaman. 4. Sejarah atau kisah-kisah masa lalu. 5. Ilmu pengetahuan. Fungsi dan peran Al-Quran. 1. Al-Quran sebagai petunjuk manusia. 2. Memberi penjelasan terhadap segala sesuatu. 3. Penawar jiwa yang haus atau syifa. Tujuan diturunkannya Al-Quran. 1. Membersihkan akal dan menyucikan jiwa dari segala bentuk syirik, memantapkan keyakinan terhadap keesaan Allah yang bukan hanya konsep teologis, tetapi sebagai falsafah hidup manusia. 2. Mengajarkan manusia yang adil dan beradab, bekerja sama dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelaksanaan tugas kekhalifahan. 3. Membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebutuhan dan penderitaan serta pemerasan manusia atas manusia dalam sosial, ekonomi, politik, dan agama. 4. Menekankan peranan ilmu teknologi dengan panduan dan paduan nur ilahi. Penulisan mushaf Al-Quran. Setiap Al-Quran turun, Nabi Muhammad SAW akan memanggil salah seorang sahabat yang pandai menulis untuk menuliskan ayat-ayat yang baru saja diterima Nabi sembari menyampaikan tempat dan urutan setiap ayat. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka amanat pembukuan Al-Quran diserahkan kepada Said bin Syabit. Penafsiran Al-Quran. Pada saat Al-Quran diturunkan, Rasulullah SAW yang sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, menjelaskan mengenai kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Quran, terutama tentang ayat-ayat yang syamar artinya. Namun tidak semua penjelasan tersebut diketahui.
karena akibat tidak sampainya tentang riwayat tentangnya atau karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak menjelaskan semua kandungan Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran. 1. Tafsir bil maksur. 2. Tafsir bil ma'qul. 3. Tafsir ijtihad. 4. Tafsir tahlili. 5. Tafsir maudlu'i. 6. Tafsir bil ilmi. Islam bersumber sunnah dan dalam makna asli sunnah perbuatan Nabi, hadis laporan atau reportase dari kegiatan tersebut berarti laporan atau reportasi dari kegiatan sunnah tersebut. Al-Quran menjelaskan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah atau suri tauladan yang baik yang berlaku sepanjang masa. Quran Surat Al-Ahzab ayat 31. Dengan demikian maka hadis menjadi prioritas kedua dalam pengambilan hukum dan perilaku setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Menjelaskan Al-Quran, memberikan rincian terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat global, pelaksanaan ibadah sholat yang meliputi cara saat rukunnya, waktunya, jumlahnya, dan sebagainya, membatasi kemutlakan, memberikan pengecualian terhadap pernyataan Quran yang masih umum. As-Sunnah menetapkan hukum baru yang ditetapkan oleh Al-Quran. 2. Macam-macam hadis. 1. Hadis mutawatir. 2. Hadis masyhur. 3. Hadis ahad. Berdasarkan kualitas, hadis sahih sanadnya tidak terputus, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna ingatannya, kuat hafalannya, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat. 2. Hadis hasan. Hadis hasan memenuhi syarat sahih hadis, tetapi perawinya tidak kuat ingatannya atau kurang baik hafalannya. 3. Hadis daif. Hadis daif tidak lengkap syaratnya, baik syarat hadis sahih dan syarat hadis hasan. Ijtihad sebagai sumber Islam. 1. Pengertian. Mengerahkan segala kemampuan secara maksimal dalam mengungkapkan kejelasan hukum Islam atau untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. 2. Objek. Tindakan eksplisit tidak ada dalam Quran dan Sunnah. 3. Satu hal yang telah disepakati para ulama adalah bahwa ijtihad tidak boleh menambah dimensi ibadah madlah. 2. Posisi ijtihad dalam syariat Islam. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis. Apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud, ijtihad adalah hasil pemikiran para ahli fikih. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ini loh. Sudah selesai. Ya, Mak. Yang ini kenapa dikit? Iya, biar bagus toh warnanya. Iya.